Bang, oh tetap harus dikalibrasi ya. Gue pikir bisa langsung pakai aja. DCMY 165S ya, ini produk dari Donceng ya. Lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 1.500.000-an. Bang, kok sama sih dengan DCMY yang 125 kemarin pernah kita review? Yes, ya ini sama banget karena memang di sini adalah paket bundling ya. Kita mendapatkan 2 buah baterai dan 1 buah docking charger. Jadi gini, kita dipilih ya, kita dipikirkan kalau misalnya kita, oh gue punya yang 165, tapi gue kepengen yang 125. Makanya dari itu ya, Donceng sudah menyediakan untuk produk unit only. Jadi kalau misalnya DCM-nya yang 125 kalian pengen beli dengan harga murah ya, di saat kalian sudah punya DCM-nya 165 ini, kalian udah nggak usah lagi membeli DCM-Y 125 itu dengan set ya. Jadi kalian cukup beli sebenarnya unit only karena murah banget, cuma hanya start di 600 ribuan kalian udah mendapatkan itu. Dan sebenarnya kalian bisa combine untuk sharing untuk baterainya, karena memang ya baterai dari Donceng ini ya, ini sudah dia bisa kompatibel dengan semua produk-produk dari Donceng, khususnya untuk yang 20 volt. Nah, jadi kalian tinggal sharing, tinggal tukar-tukar aja, nggak usah pusing lagi sebetulnya ya. Jadi kalian udah tahu ini oke deh, gue beli ini 1,5 juta ya, terus gue beli itu di angka rate-nya 600 ribuan, mungkin nggak sampai 700 up ya. Nah, kalian tinggal sharing aja si baterai-baterainya. Nah, ini kan sebetulnya enak dan memudahkan juga kalian pada saat kalian membeli yang pastinya. Oke, nah kalau yang 165 ini memang dia lebih besar ya secara kapasitas ya, tapi bukan berarti harganya, Bang, kok yang kecil malah harganya mirip sih sama yang gede, karena peruntukannya beda ya, kebutuhannya beda lagi buat apa. Kadang-kadang kalau kalian butuhnya yang kecil-kecil aja, bawa yang sebesar ini buat apa juga ya, seperti itu. Nah, oke, ini berikut spesifikasi dari DCMY 165. DCMY 165S ya, untuk di sini paket bundlingnya kita mendapatkan 2 buah baterai, per satu baterainya di 4000 mAh. Untuk knowledge speednya dia di 5000 per menit ya. Nah, untuk blade diameternya dia di 165 mili ya. Ada maksimal dip ya, untuk di 0 derajat dia di 59, yes, dia lebih besar yang pastinya karena memang dia diameter matanya udah di 165 ya. Untuk 45 derajatnya dia di 43 mili. Nah, ini dia lebih besar lagi ya. Jadi kalau misalnya kebutuhan kalian lebih besar ya, ini cocok banget buat kalian. Oke, dan di sini yang gue suka untuk maksimal kemiringannya atau bevelnya dia di 50 derajat, dan ya untuk daya potongnya ini di 3,9 cm ya, atau di 39 mili ya. Nah, jadi yang tadi gue bilang ya, kalau kalian butuhnya yang kecil, gue saranin kalian harusnya ambil DCMY 125 ya. Nah, karena memang biasa gini, aduh Bang, gue jarang motong yang bevel sampai yang dalam-dalam ya kan. Misalnya gue butuh yang kecil-kecil aja ya, lu lebih cocok berarti yang DCMY 125. Kalau DCMY 165 ini mungkin kalau gue lihat lebih propernya mungkin kayak kalau kalian sering main ke kayu solid ya. Jadi kalau misalnya buat ngating-ngating sesuatu yang 4 cm, 5 cm, 6 cm, nah ini mungkin untuk di bevel segitu ini masih ya, masih nyanggupin ya gitu. Dan ini dia tidak terbagi dari speednya, jadi dia speednya itu dia benar-benar single ya, di 5000 untuk RPM-nya. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, kira-kira kayak apa sih unitnya? Nah, di sini blade-nya ya. Di sini blade-nya gue keluarin. Nah, blade-nya ini setara dengan 6,5 inch ya, atau tadi di 165 mili. Nah, dia juga matanya 24. Bang, kok matanya kecil-kecil ya gitu ya. Karena memang sebetulnya gini, standar dari sana itu pasti umumnya matanya segini ya. Jadi kalau misalnya kalian mau digedein mungkin dibikin 40 ya. Gue rasa kalau ke 40 harusnya masih oke ya. Nah, tapi tergantung media apa yang kalian potong. Karena gini, jumlah mata ini menentukan sekali ya untuk media yang kalian potong. Misalnya kalian potong kayu solid ya, mungkin kalau 24 ini akan terasa lebih renyah ya gitu ya, lebih renyah. Bang, gue motong kok berat banget ya, kalau matanya dikasih 80 ya ngeden pasti mesinnya ya, berat kerjanya seperti itu. Oke, nah ini matanya, dan di sini ada chargernya. Oke. Dan di sini kita mendapatkan 2 unit baterai ya. Di sini ada 2 unit baterai ya.
dan udah pastinya udah dilengkapi indikator baterai. Nah, ini nice banget. Dan di sini kita udah mendapatkan parallel gate ya. Dan yang pastinya sudah dilengkapi juga dengan kartu garansi ya, dan manual book dari Donceng. Dan di sini ya, di sini dia, ini unitnya. Unitnya ini kemarin gue lihat DCM-nya 125 tuh base-nya dia benar-benar bahannya tebal banget ya. Dan ini gue suka ya. Ini bahannya juga dia base-nya dia tebal banget ya. Ini juga dia memastikan ya bahwasanya nanti pada saat ya kalian memotong sesuatu ini kalian butuh nih. Jadi kalau misalnya ini mungkin sedikit pengalaman yang gue punya ya, tapi bukan menggurui, mohon maaf. Nah, kalau kita ya punya alat potong ya, terutama sirkular seperti ini, kalau base-nya kita lihat base-nya kokoh atau tidak. Kalau base-nya kokoh itu bisa memastikan juga ya tingkat kepresisian pemotongan. Nah, jadi kalau misalnya base-nya udah ngeliat ya, udah nggak jelas, terlalu tipis bahannya. Nah, ini umumnya ya nanti kita buat motong pun juga nggak enak ya, apa namanya, agak tricky jadinya, agak sulit ya untuk menghasilkan potongan yang lurus. Tapi ya dengan catatan ya, itu dibutuhkan juga untuk skillnya pastinya, bukan cuma hanya toolsnya doang. Jadi semuanya harus saling mendukung, yang pastinya skillnya oke, toolsnya juga oke gitu ya. Jadi bukan berarti bang orang nggak bisa motong tapi ya alatnya bagus tapi potongannya miring, yang disalahin alatnya, nggak juga ya gitu. Jadi memang semuanya harus saling ya. Orang jago motong alatnya tidak mendukung, sama aja seperti itu. Oke, untuk build quality ya kalau gua rasa ini nice banget ya, dengan harga di 1,5an ya. Dan di sini juga sudah ada safety triggernya, ini juga menarik juga ya. Dan di sini juga dia sudah dibekali dengan mesin brushless ya. Jadi di sini ya udah brushless juga. Dan dia untuk safety-nya dia ada di kiri dan di kanan. Kalau yang DCM-Y 125 itu cuma hanya di bagian kiri. Dia ada kiri dan kanan ya. Nah, oke. Sebetulnya gini, bang, lebih enak blade kiri atau blade kanan? Tergantung. Tapi umumnya orang kita itu nggak kidal. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih seneng blade kanan ya. Kalau gue pribadi. Tapi bukan berarti yang blade kiri itu tidak baik juga ya. Ya, tetapi ya kembali lagi ya kebiasaan kita. Kalau blade kiri mungkin kalau kita potong tangan kanan bisa nggak bang? Bisa aja, tapi kalau gue pribadi gue lebih seneng yang blade kanan karena positioningnya buat motong enak, karena kita sekali lagi kita bukan kidal ya. Nah, di sini juga udah ada gripnya, enak banget pegangannya, udah soft grip juga di bagian depan ya. Ini rubbernya enak, yang pasti ya tidak terlalu licin nanti pada saat kita gunakan untuk motong ya. Dan di sini untuk penguncian base-nya ya, jadi untuk pengaturan kedalaman dipnya. Nah, ini enak banget ya. Jadi kita tinggal kedepanin ya, dia langsung adjust ya, dan pengunciannya cukup begini aja. Nah, ini udah enak banget ya. Dan untuk pengaturan bevelnya maksimal di 50, ini ada di bagian depan ya. Nah, ini tinggal kita putar aja ya. Nah, lalu kita tinggal miringin ya. Nah, ini enak banget, nice ya. Nah, dan dia sudah memiliki stopper juga ya di bagian kiri ya, pada saat kita untuk mengatur potongan. Dan di sini ya dia sudah terdapat juga ya untuk base-nya. Ini kita udah bisa setel ya. Kalau misalnya kalian ngerasa, aduh bang, potongan gue kok kayaknya rasanya kurang 90 ya, atau kurang 0 derajat. Nah, di sini sudah terdapat baut ya. Jadi kalian tinggal setup aja, diputer ya sampai menemukan titik maksimal. Bang, oh tetap harus dikalibrasi ya? Gue pikir bisa langsung pakai aja ya. Sebetulnya bisa langsung pakai, cuma kan tingkat kepresisian ini orang beda-beda. Misalnya contoh, mereka ngukur ini benar-benar potongan 90 derajat atau 0 derajat, ini menggunakan siku apa? Sikunya yang salah atau ininya yang salah? Nah, ini banyak faktornya. Nah, jadi beda orang beda punya alat ukur ya. Nah, beda punya alat ukur atau measuring tool. Nah, jadi nanti kalian kalau ngerasa, oh ini kurang, kira-kira kurang dikit banget ya, kurang 90 gitu ya, masih ada gapnya gitu pada saat kalian sikukan. Nah, ini kalian setel aja di situ ya. Nah, umumnya orang yang beli alat ini udah pasti harusnya bisa ya, bisa untuk mengkalibrasi si alat. Nah, alangkah baiknya memang tetap harus dikalibrasi ya, biarpun cuma sedikit sentuhan aja. Oke, gua akan langsung coba aja, gua akan pasangkan matanya ya. Dan satu hal lagi, nah ini ada yang ketinggalan. Ini menarik sekali ya. Di sini juga dia sudah dilengkapi ada kunci L ya. Nah, kunci L ini ya sekali lagi membantu buat kalian misalnya pengen mencopot matanya ya, atau ingin mengganti mata, jadi nggak usah nyari-nyari ya. Jadi kalau kalian taruh sini, dan ini udah kenceng banget dan nggak akan jatuh juga seharusnya ya, kecuali kalau alatnya ikut jatuh seperti itu. Oke, langsung aja kita coba DCM-Y 165S dari Donceng. Oke,
Ini sudah ada media balok ya. Ini balok kayu solid. Ini kita akan coba potong ya. Sebelum kita memotong plywood. Wow, empuk banget ya. Nggak ada beban ini ya, luar biasa. Wow, gurih banget ini, renyah. Wow, enak banget ya. Benar-benar powerful ini ya, dan suaranya tidak bising ya. Ini gue suka suaranya nggak bising. Wow. Nah ini sekarang gue mau akan coba sambungkan dia ke track saw ya, dan kita akan coba potong plywood. Oke, ini kita lanjutkan. Oke, nah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Oke, ini feel pada saat gue motong plywood ini rasanya benar-benar enak banget ya, dan benar-benar tanpa hambatan, ditambah dengan alat bantu si track saw ini benar-benar memudahkan kita. Dan sekali lagi ya, memang alat cordless ini, circular saw cordless ini benar-benar sangat membantu ya, dan benar-benar tidak capek pada saat ya kita gunakan pada saat dia untuk memotong. Oke, tenaga yang cukup ya untuk satu buah circular saw dengan mata di 165 ya, ini kalau menurut gue udah oke banget ya. Jadi gini, Bang, gue misalnya mau apa, rip cut kayu jati ya, dengan ketebalan di 6 cm ya, panjang misalnya 180 atau 150, kok belet ya, kok nggak kuat ya. Nah jadi gini, kembaliin lagi sama matanya ya, mata apa dan ukuran berapa, berapa banyak mata yang kalian gunakan ya. Misalnya ada 24 ya, ada 40 dan seterusnya. Nah ini harus kalian sesuaikan juga dengan apa yang kalian potong. Kalau misalnya kalian bilang, sorry ya kalau gue pribadi, mungkin kalau bukan untuk finishing ya, untuk cutting-cutting biasa, polaan ya, misalnya ada potongan yang sedikit grepes ya, itu menurut gue sih nggak jadi masalah, terutama kalau kayu solid ya. Tapi kalau misalnya untuk plywood sendiri, kalau menurut gue, kalau misalnya kita motong MC ya, grepes gak jadi soal ya, karena misalnya dibolak-balik kita akan menggunakan laminasi. Nah ini nggak jadi soal juga kalau menurut gua ya. Nah jadi terkadang kalau gua buat apa pakai matanya yang banyak ya, kalau misalnya kita nggak butuh potongan hasilnya yang benar-benar bagus. Nah tapi gua punya juga ya untuk mata potong ya sirkular seperti ini, yang gue pakai 60 ya, pernah pakai 80 juga, yaitu untuk potongan di akhir misalnya, atau yang udah dilaminasi kita butuh potongan yang benar-benar halus ya banget ya, nggak boleh grepes dan lain sebagainya. Nah ini gue pernah pakai juga gitu loh. Jadi memang tergantung momen ya, kembali lagi ke momen, tergantung. Tapi kalau untuk gue ya, untuk alat seperti ini ya, ini masih sangat ringan, masih enak banget dan gampang, mudah sekali gue gunakan. Nah ini kalau gue rasa memang udah nggak salah ya untuk yang 165 ini. Dan kalau untuk harga ya, cordless dengan harga 1,5 juta ya, kita mendapatkan 2 buah baterai per satu baterai 4000 mAh ya, gue rasa udah oke banget ya. Oke guys, gue rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa ya buat kalian follow untuk semua sosial medianya Donceng, dan jangan lupa juga di follow untuk semua marketplace-nya Donceng ya, karena supaya kalian tidak tertinggal ya info menarik atau diskon menarik yang diberikan dari Donceng Indonesia. So ya, thank you banget. Gue Gugun bersama tim pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.